Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Evi Morpheus. Sebuah kisah yang berjudul Sumpah Pocong. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Suara notifikasi ponsel yang berulang kali memecah kesunyian subuh. Pak Baskara menggeliat. Selimut yang membalut tubuhnya terasa berat. Mas, itu loh dari tadi HP-mu bunyi terus. Coba dicek, kali aja ada yang penting, ucap Iis istrinya. Suaranya serak khas orang baru bangun tidur. Pak Baskara mengusap matanya yang masih lengket, meraih kacamata di meja nakas, lalu mengambil ponselnya. Layar yang menyala terang itu sontak membuyarkan sisa-sisa kantuknya. Deretan notifikasi dari berbagai grup WhatsApp membanjiri. Semuanya dipenuhi pesan bela sungkawa. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Turut berduka cita atas meninggalnya Adista Raya Dinata. Semoga almarhumah Dista diterima di sisinya. Turut berbelasungkawa sedalam-dalamnya untuk Dista. Adista Raya Dinata, Dista. Pak Baskara langsung terduduk tegak. Jantungnya mendadak berdebar kencang. Jemarinya kini sibuk menggeser layar ponsel, mencoba mencari kejelasan di antara rentetan pesan itu. Nama itu teramat familiar di telinganya. Ya, Dista adalah salah satu mahasiswi bimbingannya. Baru beberapa hari yang lalu, mereka bertemu di kampus untuk konsultasi revisi skripsi. Dista terlihat sedikit murung saat itu, tapi Pak Baskara mengira itu hanya karena tekanan tugas akhir. Ia melirik tanggal dan waktu notifikasi. Benar, baru tadi malam. Mustahil. Ada apa ini? Apa Dista yang dimaksud benar-benar Dista yang dia kenal? Mustahil seorang mahasiswa yang begitu cerdas dan punya masa depan cerah seperti Dista meninggal dunia mendadak. Namun, wajah gadis itu terus terbayang, lengkap dengan senyum ramahnya dan sorot mata yang belakangan ini tampak menyimpan beban. Pak Baskara merasa ada sesuatu yang janggal. Sebuah firasat tidak enak merayapi. Iis yang menyadari perubahan ekspresi suaminya ikut terbangun. Ada apa, Mas? Kok tegang begitu? Pak Baskara mengangkat ponselnya, membiarkan Iis melihat layar. Dista, mahasiswiku, dia meninggal. Banyak pesan belasungkawa di grup dosen. Mata Iis melebar. Dista, yang kamu sering ceritakan itu, mahasiswi yang pintar itu. Pak Baskara mengangguk lesu. Iya dia, tapi kok tiba-tiba sekali? Tidak ada kabar sakit atau apa? Coba cari tahu, Mas. Siapa tahu ada berita resminya. Pak Baskara mulai membuka aplikasi berita online. Tangannya sedikit gemetar. Tidak butuh waktu lama sebuah berita utama dari portal berita lokal muncul. Gambarnya adalah wajah Dista yang tersenyum menggunakan kemeja lengan panjang bermotif dan celana kulot panjangnya. Mahasiswi berprestasi ditemukan meninggal dunia di kamar kos, diduga bunuh diri. Bunuh diri. Kepala Pak Baskara terasa berputar. Kenapa? Dista, gadis seceria itu. Mustahil. Ia mulai membaca artikel itu dengan seksama. Ditemukan gantung diri, tidak bernyawa di kamar kosnya pada dini hari tadi. Pihak kepolisian masih menyelidiki motif di balik kematian tragis ini. Namun sebuah catatan ditemukan di lokasi kejadian yang mengindikasikan tindakan bunuh diri. Pak Baskara menggeser layar ke bawah mencari detail. Pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi mengenai isi catatan tersebut. Namun salinan catatan tangan yang diduga milik almarhumah kini telah beredar luas di media sosial, memicu kemarahan publik. Sebuah portal berita online mengutip isinya. Untuk Pak Baskara, maafkan aku gak sanggup. Ini terlalu besar buatku. Kenapa harus begini akhirnya? Bapak tahu, aku gak bisa menanggung sendiri. Selamat tinggal. Berita itu melanjutkan bahwa catatan ini meskipun samar, secara luas diinterpretasikan sebagai pesan terakhir
yang mengisyaratkan keterlibatan oknum dosen dalam tragedi yang menimpa Dista. Dugaan kuat mengarah pada kasus asusila dan Dista disebut-sebut meninggal dalam keadaan hamil. Kalimat itu bagai sambaran petir di siang bolong. Asusila dan Dista meninggal dalam keadaan hamil. Lalu mengapa semua notifikasi bela sungkawa ini begitu menyudutkan? Ada apa lagi, Mas? Wajahmu pucat banget. Iis mendekat, menyentuh lengan suaminya. Is, ini gak beres. Pak Baskara menyerahkan ponselnya pada Iis. Katanya bunuh diri, ada catatan dan berita bilang Dista meninggal dalam keadaan hamil. Iis membaca cepat, matanya membelalak kaget. Ia terdiam sejenak lalu mengangkat pandangannya ke arah suaminya. Ada secerca kecurigaan yang samar melintas di matanya. Sekilas saja, tapi cukup membuat Pak Baskara merasa dingin. Apa yang kamu pikirin, Bu? Pak Baskara bertanya, suaranya sedikit meninggi. Enggak, Mas, aku gak mikir apa-apa. Iis buru-buru menunduk, mengembalikan ponsel Pak Baskara. Cuma, kasihan sekali anak itu. Semoga dosa-dosanya diampuni. Meski Iis berusaha menutupi, Pak Baskara tahu mereka sudah menikah belasan tahun. Ia hafal betul setiap perubahan nada suara dan ekspresi wajah istrinya. Kecurigaan itu ada. Kecurigaan yang sama yang mungkin sudah mulai beredar di kampus di antara para dosen yang sekarang sibuk mengirim pesan bela sungkawa di grup-grup WhatsApp. Pagi itu Pak Baskara berangkat ke kampus dengan perasaan campur aduk, duka cita, kebingungan, dan yang paling parah, rasa khawatir yang mendalam. Benar saja begitu ia sampai, suasana kampus terasa berbeda. Bisik-bisik, tatapan curiga, dan beberapa rekannya yang biasanya ramah, kini hanya menyapanya sekilas atau menghindar. Di ruang dosen, Pak Ridwan, teman akrabnya, menghampiri dengan wajah prihatin. Baru dengar kabar Dista, Pak Bas. Pak Baskara mengangguk. Saya masih gak percaya, Pak Ridwan. Dista itu mahasiswi yang sangat cerdas. Skripsinya juga sudah hampir selesai. Iya, kasihan sekali. Pak Ridwan menghela nafas. Tapi, Bapak sudah dengar kabar angin tentang catatannya? Pak Baskara menatapnya tajam. Kabar angin apa, Pak Ridwan? Pak Ridwan menoleh ke kanan kiri, memastikan tidak ada yang mendengar. Katanya, catatan itu menyebut nama Bapak, dan pihak kepolisian sudah mulai menanyakan Bapak secara khusus. Dunia Pak Baskara terasa runtuh. Ia sudah menduga, tapi mendengar langsung dari rekan kerjanya adalah hal yang berbeda. Itu gak benar, Pak Ridwan. Saya gak pernah melakukan hal sekeji seperti itu. Saya cuma dosen pembimbingnya. Suaranya bergetar menahan amarah dan frustasi. Saya tahu, Pak Bas. Saya percaya Bapak. Saya tahu bagaimana Bapak memperlakukan mahasiswa-mahasiswa Bapak. Selalu profesional. Tapi catatan itu sangat ambigu. Sekarang pihak keluarga dan polisi, mereka sedang menyelidiki ini lebih dalam. Pak Ridwan menepuk pundak Pak Baskara. Sabar, Pak, ini pasti akan terkuak. Saya tahu Bapak orang baik. Kata-kata Pak Ridwan tidak banyak membantu. Malam itu Pak Baskara tidak bisa tidur. Bayangan Dista terus muncul. Wajahnya yang ceria, namun belakangan murung. Apakah ia melewatkan sesuatu? Apakah ada tanda-tanda yang tidak ia sadari? Ia memutar ulang setiap pertemuan mereka, setiap percakapan. Tidak ada yang mencurigakan. Tidak ada sentuhan, tidak ada kata-kata mesra, hanya murni diskusi akademik. Tapi catatan itu mengapa Dista menulis namanya? Ini adalah teka-teki yang menghancurkan hidupnya. Iis di sampingnya sudah tertidur pulas. Namun Pak Baskara tahu, tidur Iis pun tidak nyenyak. Ia bisa merasakan kecemasan dan keraguan Iis, meski istrinya berusaha menyembunyikannya. Udara dingin merasuk tulang. Di tengah kegelapan kamar, ia mencoba memejamkan mata, berharap kegelapan bisa menelannya. Namun justru dari kegelapan itu, sebuah suara muncul, tipis, nyaris tidak terdengar, seperti bisikan angin di sela dedaunan kering, namun jelas memanggil namanya. Baskara. Pak Baskara tersentak. Matanya langsung terbuka. Ia menoleh cepat ke seluruh penjuru kamar. Tidak ada siapa-siapa. Iis masih pulas di sampingnya. Jendela tertutup rapat. Suara itu begitu dekat, seolah di telinganya. Baskara.
Kali ini lebih jelas, suara perempuan, dingin, namun ada nada memelas di dalamnya. Bulu kuduk Pak Baskara berdiri. Ia menarik selimut hingga menutupi dagunya, berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi akibat stres. Tetapi bisikan itu terus terngiang, berulang-ulang, seolah-olah ada seseorang yang berdiri tepat di sampingnya, memanggil-manggil. Ia bahkan merasa udara di sekitarnya mendadak lebih dingin, disusul bau samar melati yang tiba-tiba menyeruak, lalu hilang. Keringat dingin membasahi pelipis Pak Baskara. Ia memejamkan mata erat, mencoba mengabaikannya. Ini pasti karena Dista. Arwah Dista, tapi kenapa? Kalau memang dia tidak bersalah, mengapa arwah itu malah menghantuinya? Malam itu Pak Baskara tidak tidur sedikit pun. Ia hanya terbaring kaku, dihantui bisikan nama dan pertanyaan yang tidak terjawab. Teror bisikan nama itu tidak hanya berhenti pada malam pertama. Setiap kali Pak Baskara mencoba memejamkan mata, suara tipis nan memelas itu kembali menyelinap, seolah ada yang berbisik tepat di samping telinganya. Baskara, Baskara. Kadang disusul isakan lirih, membuat bulu kuduknya meremang. Ia bahkan mulai merasakan hawa dingin tidak kasat mata merayapi punggungnya, atau mencium aroma melati yang menusuk hidung. Padahal tidak ada bunga melati di rumahnya. 2 hari setelah kabar kematian Dista, hidup Pak Baskara berubah total. Reputasinya sebagai dosen disegani hancur berantakan. Di kampus, ia menjadi objek bisik-bisik, tatapan sinis, dan penghindaran terang-terangan. Ruang dosen yang biasanya ramai kini terasa sunyi jika ia di sana. Rekan-rekan yang dulu akrab tiba-tiba disibukkan dengan urusan lain saat ia mendekat. Hanya Pak Ridwan yang sesekali mencoba memberinya semangat, namun itu pun dengan raut wajah yang penuh keraguan. Pak Bas, saya dengar pihak rektorat sudah rapat darurat. Pak Ridwan berbisik satu sore, wajahnya tegang. Bahkan ada rumor Bapak akan dinonaktifkan sementara sampai kasus ini jelas. Pak Baskara mengepalkan tangan. Dinonaktifkan? Ini fitnah Pak Ridwan. Saya tahu Pak Bas. Tapi catatan itu dan fakta bahwa Dista hamil itu sangat memberatkan. Apalagi tidak ada bukti kuat yang membantah catatan itu. Seolah itu belum cukup, telepon dari pihak kepolisian mulai sering berdering. Pak Baskara harus bolak-balik ke kantor polisi untuk memberikan keterangan. Setiap interogasi terasa seperti penyiksaan. Ia menceritakan kronologi pertemuannya dengan Dista, bimbingan skripsi mereka. Dan tidak ada satupun interaksi yang melewati batas profesionalisme, namun setiap jawabannya selalu disambut tatapan curiga. Jadi Anda bersikeras tidak pernah memiliki hubungan khusus dengan saudari Adista? Tanya seorang penyidik, suaranya datar, namun tatapannya menembus. Demi Allah, tidak pernah Pak. Pak Baskara menjawab, suaranya sudah serak karena lelah. Dia mahasiswi bimbingan saya, itu saja. Lalu mengapa catatan bunuh diri itu secara spesifik menyebut nama Anda, Pak Baskara, dan mengapa ia meninggal dalam keadaan hamil? Pertanyaan itu selalu menjadi palu godam yang menghantamnya. Bagaimana bisa ia menjelaskan isi hati seseorang yang sudah tiada? Di rumah, suasana juga tidak kalah mencekam. Iis berusaha menunjukkan dukungan, tapi kecemasan di matanya tidak bisa ia sembunyikan. Malam-malam yang dilalui Pak Baskara semakin mengerikan. Bisikan arwah Dista tidak lagi samar, kini terdengar lebih jelas, seolah arwah itu tidak jauh darinya, bahkan kini mulai menampakkan wujudnya. Pak Baskara, tolong, leherku sakit, bisik sosok seorang perempuan. Rambutnya panjang menggunakan kemeja bermotif dan celana kulot, sama persis seperti yang Pak Baskara lihat di artikel berita. Sosok itu semakin mendekat, perlahan wajahnya mulai nampak pucat pasi. Mata yang membulat dan hampir keluar, darah yang merembes dari sudut bibirnya yang membiru, dan yang paling mengerikan, lidahnya menjulur keluar, panjang sekali. Pak Baskara terbelalak, suaranya tercekat di tenggorokan. Sosok itu makin mendekat. Kepalanya bergerak dalam gerakan patah-patah yang membuat mata Pak Baskara terkunci pada garis hitam kebiruan yang melingkar di lehernya. Dista, apa maumu? Akhirnya dengan sekuat tenaga Pak Baskara berteriak. Iis terbangun terkejut. Mas, kamu kenapa?
Enggak apa-apa. Pak Baskara berbohong. Nafasnya masih terengah-engah, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia bergegas memeluk istrinya erat. Ia tidak berani menceritakan teror gaib yang ia alami. Bagaimana Iis akan bereaksi? Bisa-bisa ia semakin yakin suaminya bersalah dan dihantui karena dosanya. Seminggu berlalu, kasus Dista menjadi berita nasional. Desakan untuk mengusut tuntas semakin kuat. Keluarga Dista yang tadinya terpecah belah dalam kesedihan, kini bersatu dalam kemarahan. Mereka yakin Pak Baskara adalah pelakunya. Suatu siang saat Pak Baskara baru saja pulang dari kampus, ia melihat beberapa mobil berhenti di depan rumahnya. Beberapa orang turun, ibu dan ayah tiri Dista ditemani kerabat dan seorang tokoh masyarakat yang dikenal sebagai pemuka agama setempat. Datang ke rumahnya, wajah-wajah mereka dipenuhi kemarahan dan duka yang mendalam. "Pak Baskara," seru ibu Dista, matanya sembab dan merah. "Beraninya Anda masih bisa hidup tenang setelah apa yang Anda lakukan pada putri saya." Pak Baskara berusaha menenangkan mereka. "Bu, tolong dengarkan saya. Saya tidak bersalah. Saya tidak tahu apa-apa tentang semua ini." "Tidak bersalah?" Ayah tiri Dista, seorang pria bertubuh kekar dengan tatapan tajam, maju selangkah. "Lalu kenapa Dista menulis nama Anda di catatan sebelum dia meninggal? Kenapa putri saya harus menanggung beban itu sendirian sampai memilih jalan pintas?" Suaranya menggelegar. Lebih dari sekedar amarah, ada keputusasaan yang kentara di sana. "Saya tidak tahu, Pak. Saya bersumpah." Pak Baskara berusaha menjelaskan, namun kata-katanya tertelan oleh kerumunan yang semakin memanas. Tokoh masyarakat yang mendampingi mereka, seorang pria berjenggot putih yang tampak tenang namun berwibawa, maju ke depan. "Dengar, Pak Baskara, kami semua di sini sangat berduka atas kepergian Nak Dista. Catatan itu memang ambigu, tapi hati nurani kami tidak tenang. Banyak yang sudah tidak percaya pada kata-kata." Ia berhenti sejenak menatap lurus ke mata Pak Baskara. "Untuk membersihkan nama Anda dan untuk menenangkan arwah almarhumah, ada satu jalan yang kami sarankan. Jalan yang bisa membuktikan kejujuran seseorang di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Lakukan sumpah pocong." Seketika itu semua suara kerumunan mereda. Pak Baskara merasa seluruh darah di tubuhnya mengalir ke bawah. Sumpah pocong. Pikiran itu begitu mengerikan. Tetapi juga sebuah jalan keluar. Sebuah cara untuk mengakhiri mimpi buruk ini. Iis yang berdiri di ambang pintu mendengar usulan itu langsung berteriak, "Tidak, jangan Mas, ini gila." Namun mata Pak Baskara menatap tajam ke arah sosok pemuka agama itu. Teror arwah Dista yang tidak kunjung reda, tuduhan yang tidak henti-hentinya, kehancuran reputasinya, ia merasa terpojok. Tidak ada jalan lain. Sebuah pemikiran gila melintas. Mungkin dengan ini arwah Dista akan tenang dan berhenti menghantuinya, membuktikan bahwa dia memang tidak bersalah. Saya akan melakukannya," kata Pak Baskara. Suaranya pelan tapi tegas, mengejutkan Iis dan kerumunan yang hadir. "Saya akan bersumpah pocong demi nama baik saya dan demi ketenangan almarhumah Dista." Keputusan Pak Baskara untuk melakukan sumpah pocong menyebar cepat, bahkan lebih cepat dari berita kematian Dista. Sebagian masyarakat mencibir, menganggapnya putus asa. Sebagian lain merasa iba, melihatnya sebagai korban fitnah yang mencari keadilan. Namun mayoritas, terutama keluarga Dista, melihatnya sebagai satu-satunya jalan untuk mengungkap kebenaran dan menenangkan arwah yang bergentayangan. Tanggal pelaksanaan sumpah ditentukan malam Jumat Kliwon, seminggu setelah kedatangan keluarga Dista. Selama seminggu itu teror arwah Dista semakin menjadi-jadi. Bukan hanya bisikan dan penampakan sekilas, namun kini teror itu merasuk ke dalam tidurnya. Suatu malam Pak Baskara bermimpi mengerikan. Ia melihat dirinya terbaring kaku, tubuhnya mulai dibalut kain kafan putih. Kain itu terasa dingin dan menyesakan. Orang-orang yang menghafaninya berada di sekelilingnya, tapi tidak satupun dari wajahnya ia kenali. "Pak, Bu." Pak Baskara berusaha memanggil, tapi bukannya jawaban yang didapat. Tiba-tiba suara tawa cekikikan pelan mulai terdengar dari mereka. Perlahan berubah menjadi tawa seram yang menusuk telinga. Wajah-wajah samar itu mulai berubah. Mata mereka melotot keluar, lidah menjulur panjang dan kulit mereka pucat pasi.
Pak Baskara panik. Ia berusaha bergerak, melepaskan diri, berteriak sekencang-kencangnya, tapi badannya kaku, tidak bisa digerakkan. Suaranya tercekat, tidak ada yang keluar dari tenggorokannya. Salah satu makhluk menakutkan itu mendekat. Seringnya mengerikan terpampang di wajahnya dengan gerakan yang lambat dan disengaja. Ia memasukkan gumpalan kapas ke kedua lubang hidung Pak Baskara, membuatnya seketika sesak nafas, berjuang mencari udara. Lalu tanpa ampun makhluk itu mengikat kain kafan erat-erat di bagian kepala Pak Baskara, menutup seluruh pandangannya. Sekejap kemudian ia mendapati dirinya berada dalam lubang sempit dan gelap. Pengap, rasa dingin dan lembab merayapi tubuhnya. Dari celah sempit di atas, ia hanya bisa melihat bulan sabit yang bercahaya tipis. Namun tiba-tiba ada tanah yang mulai berjatuhan ke arahnya. Awalnya hanya sedikit, butiran kecil yang menimpa wajahnya. Lama-kelamaan gumpalan tanah yang lebih besar berjatuhan semakin cepat. Semakin banyak, ia merasakan sebagian tubuhnya dari ujung kaki hingga perut sudah terkubur. Tapi lemparan gumpalan-gumpalan tanah itu tidak kunjung berhenti. "Tidak, aku bisa terkubur hidup-hidup kalau seperti ini," serunya dalam hati. Pak Baskara panik. Sementara udara yang bisa dihirupnya semakin tipis, ia mencoba meronta, namun tubuhnya masih kaku. Mas, bangun mas." Suara Iis berhasil membangunkan Pak Baskara. Ia terbangun dengan nafas terengah-engah. Tubuhnya basah kuyup oleh keringat dingin, jantungnya berdebar kencang, seolah akan melompat keluar dari dada. Mimpi itu terasa begitu nyata, meninggalkan bekas ketakutan yang mendalam. Malam Jumat Kliwon tiba, hujan gerimis tipis membasahi bumi sejak sore. Langit tertutup awan kelabu, tidak ada bintang apalagi rembulan yang terlihat. Ritual akan dilaksanakan di sebuah musola tua di pinggir kota yang jarang digunakan dan dikenal angker. Beberapa orang telah hadir, keluarga inti Dista, termasuk ibu dan ayah tirinya. Beberapa kerabat dekat Pak Baskara, Pak Ridwan sebagai saksi dari pihak kampus, salah seorang wartawan dan tentu saja pemuka agama yang akan memimpin sumpah. Beberapa warga desa sekitar musola juga tampak mengintip dari kejauhan, penasaran sekaligus ketakutan. Pak Baskara telah mandi keramas, membersihkan diri secara lahir dan batin. Jantungnya berdebar tidak karuan, bukan hanya karena dinginnya malam, tetapi juga karena ketakutan yang merayapi. Ia tahu sumpah ini bukan main-main. Jika ia berdusta, azabnya akan setimpal, tetapi ia yakin ia tidak bersalah. Di dalam musola yang temaram hanya diterangi beberapa lampu petromak dan lilin, suasana terasa sangat sakral sekaligus mencekam. Aroma kemenyan dan bunga melati yang disiapkan untuk ritual bercampur dengan bau tanah basah, menciptakan kombinasi yang menyesakkan. Pak Baskara duduk bersila di hadapan pemuka agama. Di sampingnya ada kain kafan putih bersih yang sudah disiapkan. Iis duduk di belakangnya, wajahnya pucat pasi, matanya tidak lepas dari suaminya. Ia ingin berteriak, melarang, tapi suaranya tercekat. Di sisi lain, Ibu Dista menatap Pak Baskara dengan mata penuh dendam. Sementara ayah tiri Dista berdiri di belakangnya, wajahnya kaku. Namun ada sorot aneh di matanya yang sesekali melirik ke arah Pak Baskara, lalu ke sudut-sudut musola yang gelap. "Saudara Baskara," suara pemuka agama itu menggelegar, memecah keheningan. "Apakah Anda siap?" Pak Baskara menarik nafas dalam-dalam. "Siap Pak Kiai." Perlahan tubuh Pak Baskara mulai dibalut kain kafan putih. Kain itu terasa dingin dan kaku di kulitnya, seperti membungkus jenazah. Aroma kapur barus dan melati semakin kuat memenuhi rongga hidungnya. Saat tangan pemuka agama itu mulai mengikatkan tali di bagian kakinya, Kiai menghentikan gerakannya sejenak. Ia menatap Pak Baskara dengan sorot mata penuh makna. "Nah Baskara, apakah perlu sampai begini? Ini adalah sumpah yang berat. Masih ada waktu untuk membatalkan kalau kamu ragu." Pak Baskara menelan ludah. Keraguan memang sempat terbesit, namun tepat pada saat itu, matanya menangkap sesuatu di teras musola yang remang. Sebuah sosok samar berdiri di sana. Siluet seorang wanita dengan rambut tergerai meski hanya bayangan gelap. Ia bisa merasakan tatapan tajam yang membulat, bersinar merah dalam kegelapan, menembus langsung ke arahnya. Sosok itu tampak begitu menyeramkan, dan Pak Baskara tahu itu adalah Dista. Arwah itu menatapnya dengan penuh tuntutan, seolah mendesaknya untuk terus maju.
Melihat penampakan itu, keraguan Pak Baskara sirna, digantikan oleh tekad yang membara. Ia harus melakukan ini untuk mengakhiri teror, untuk membuktikan dirinya, dan entah mengapa ia merasa Dista ingin sesuatu darinya. "Tidak, Pak Kiai," jawab Pak Baskara. Suaranya kini lebih mantap dari sebelumnya. "Tidak ada keraguan, saya yakin." Pemuka agama mengangguk perlahan, lalu melanjutkan membungkus Pak Baskara dengan kain kafan hingga seluruh tubuhnya terbalut. Wajahnya, bulu kuduknya meremang, ia merasa seperti sudah mati. "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya akan membimbing saudara Baskara untuk mengucapkan sumpah ini. Jika ia berdusta, maka laknat Allah akan menimpanya. Jika ia jujur, maka kebenaran akan terungkap." Jantung Pak Baskara berdegup kencang, memukul-mukul dadanya. Ia mendengar isakan Iis di belakangnya. "Sekarang, saudara Baskara, ucapkanlah sumpahmu dengan jujur, dengan hati yang bersih di hadapan Allah dan para saksi ini." Dengan suara yang bergetar namun tegas, Pak Baskara mulai mengucapkan kalimat sumpah. Setiap kata terasa berat, menembus dinginnya malam. "Demi Allah, demi Rasulullah, demi Al-Quran, dan demi semua yang ada di langit dan di bumi, saya Baskara bersumpah bahwa saya tidak pernah melakukan perbuatan keji, tidak pernah menghamili Adista Raya Dinata, dan tidak pernah menjadi penyebab kematiannya." Udara di dalam musola terasa semakin berat. Pak Baskara merasa seluruh inderanya menajam. Ia bisa merasakan tatapan semua orang tertuju padanya, menanti. "Jika saya berdusta, maka saya bersedia menerima azab yang paling keji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Setelah kalimat terakhir terucap, keheningan menyelimuti. Tidak ada suara, bahkan nafas pun tertahan. Semua mata tertuju pada sosok Pak Baskara yang terbalut kafan. Menit-menit berlalu terasa seperti jam. Tidak ada kilat, tidak ada guntur, tidak ada gempa, tidak ada hal aneh yang terjadi. Pemuka agama menghela nafas. "Alhamdulillah, sumpah telah diucapkan." Perlahan kain kafan dilepaskan dari tubuh Pak Baskara. Ia merasa lega, seolah beban bertonton terangkat dari pundaknya. Namun di saat yang sama, ketakutan masih membayangi. Apakah ini benar-benar berakhir? Keluarga Dista masih menatap dengan curiga. Tapi Pak Baskara mengerti, hasil dari sumpah pocong tidak terjadi instan begitu saja. Perlu waktu untuk membuktikan, tapi ia tidak takut. Saat Pak Baskara berdiri, matanya tidak sengaja beradu dengan mata ayah tiri Dista. Ada sorot aneh di sana. Bukan lagi kemarahan, melainkan sesuatu yang lain, sesuatu yang gelap dan sulit diartikan. Dan untuk sepersekian detik, Pak Baskara merasa melihat bayangan samar Dista melintas di belakang ayah tirinya. Seolah menunjuk ke arah pria itu. Firasat tidak enak itu kembali merayapi, lebih kuat dari sebelumnya. Malam setelah sembah pocong adalah salah satu malam terpanjang bagi Pak Baskara. Meski ia sudah menyatakan kejujuran di hadapan Tuhan dan manusia, bisikan itu tetap ada. "Baskara, Baskara." Suara memelas Dista masih menusuk gendang telinga setiap kali ia mencoba tidur. Kadang diselingi isakan atau keluhan samar yang membuatnya merinding. Yang berbeda hanyalah intensitas penampakan visual Dista. Ia merasa lega telah melakukan sumpah, seolah beban tuduhan sudah terangkat dari pundaknya di mata publik. Keluarga Dista setelah sumpah itu memang tidak lagi menuntut di depan umum. Meski tatapan mata ayah tiri Dista di musola masih membekas. Pak Baskara dinonaktifkan sementara dari kampus. Namun secara internal, ada kelegaan karena ia telah mengambil langkah ekstrim untuk membersihkan namanya. Namun di dalam dirinya, Pak Baskara tetap bergejolak. Kenapa arwah itu masih menghantuiku kalau aku nggak bersalah? Apa yang sebenarnya Dista ingin sampaikan? Pertanyaan itu terus menggerogotinya siang dan malam, hingga suatu dini hari, saat kelelahan mentalnya mencapai puncak, bisikan Dista berubah. Bukan lagi sekedar memanggil namanya, kali ini ia mendengar rangkaian kata yang lebih jelas. Namun masih samar seperti angin berdesir. "Dia bukan aku, kesana, selamatkan." Bisikan itu terasa mendesak, dan entah mengapa, Pak Baskara merasa arwah Dista tidak menuduhnya, melainkan meminta bantuan. Ia mencoba menangkap setiap kata, namun terlalu cepat, terlalu kabur.
Esok harinya di meja makan, Iis melihat suaminya tampak makin kurus. Matanya cekung. "Mas, kamu tidak bisa terus begini. Mungkin kamu perlu istirahat, jauh dari semua ini." Pak Baskara menatap Iis, sebuah ide terlintas di benaknya, sebuah desakan aneh yang muncul dari bisikan-bisikan itu. Aku harus pergi ke kampung Dista, Is." Iis terkejut. "Ke kampungnya Dista? Untuk apa? Bukannya nanti malah membuat orang-orang berasumsi kalau emas ada hubungannya dengan kematian Dista." "Aku nggak tahu, Is," jawab Pak Baskara jujur. "Tapi aku merasa harus ke sana. Ada sesuatu yang Dista coba sampaikan. Aku tahu itu. Bisikan-bisikan itu bukan karena marah, Is, tapi dia seperti sedang minta tolong." Ia tidak bisa menjelaskan lebih jauh, khawatir Iis akan menganggapnya gila. "Aku cuma perlu melihat. Mungkin ada yang bisa aku perjelas di sana. Aku ingin ziarah ke makamnya juga." Iis menatap suaminya dengan cemas, namun akhirnya mengangguk pasrah. "Baiklah, Mas. Hati-hati, kabari aku terus." Maka keesokan harinya Pak Baskara berangkat menuju kampung halaman Dista, sebuah desa terpencil yang terletak beberapa jam perjalanan dari kota. Setibanya di sana, suasana pedesaan yang tenang kontras dengan kegaduhan di kota. Ia mencari rumah Dista. Saat ia melangkah di jalan setapak menuju rumah itu, hatinya berdegup kencang. Ia disambut oleh Ibu Dista yang masih diselimuti duka mendalam. "Pak Baskara." Ibu Dista tampak terkejut melihatnya, namun tidak menunjukkan permusuhan terang-terangan seperti sebelumnya. Mungkin efek dari sumpah pocong itu. "Ada apa Bapak datang ke sini?" Pak Baskara menjelaskan tujuannya untuk berziarah dan menyampaikan simpati secara langsung. Ibu Dista mengangguk lesu. "Terima kasih, Bapak sudah mau jauh-jauh datang, tapi kami masih bingung dengan semua ini." Ia lalu memperkenalkan Pak Baskara kepada suaminya, ayah tiri Dista, yang sedang duduk di beranda. "Ini Pak Baskara, Mas, dosen pembimbing almarhumah Dista," kata Ibu Dista kepada suaminya. Ayah tiri Dista menoleh. Pria itu tampak lebih kurus dari yang Pak Baskara lihat di musola. Wajahnya agak pucat, matanya tampak gelisah. Ia mengangguk kaku, tanpa senyum. Pak Baskara merasakan aura aneh dari pria itu, seperti ada beban berat yang membebaninya. Ibu Dista kemudian menawarkan Pak Baskara untuk menginap di salah satu kamar tamu mereka. Mengingat hari sudah sore dan tidak ada penginapan di desa itu, Pak Baskara menerima tawaran itu, menyadari ini adalah kesepakatan untuk mengamati lebih dekat dan mungkin mendapatkan petunjuk. Malam itu di rumah Dista, Pak Baskara kembali mendengar bisikan lirih. Namun kali ini bisikan itu tidak lagi memanggil namanya. Suara Dista terdengar samar-samar, seperti rintihan, tapi lebih dekat ke arah kamar ayah tirinya. Ia juga menangkap aroma melati yang lebih pekat, bukan lagi di sekitarnya, tapi seolah berasal dari dalam rumah itu sendiri. Pak Baskara menajamkan pendengarannya, jantungnya berdebar. Pak Baskara bangkit dari ranjang, perlahan melangkah ke pintu kamar, menguping. Suara Dista kini terdengar lebih jelas, rintihan pilu bercampur amarah yang tertahan, seolah mencoba menembus dinding kamar di seberang sana. Firasatnya mengatakan inilah saatnya. Tidak lama kemudian suara ketukan pelan terdengar di pintu depan. Pak Baskara tersentak. Bu Ayu, Ibu Dista, yang kebetulan sedang berada di ruang tengah, mendengar ketukan itu dan melangkah ke pintu. Saat ia membukanya, tampak bibi Dista, Bu Irma, berdiri di ambang pintu dengan wajah cemas, membawa nampan berisi bolu pisang dan teh hangat, cemilan kesukaan Dista. "Assalamualaikum Mbak Ayu," sapa Bu Irma. Suaranya parau karena sedih. "Aku gak bisa tidur mikirin Dista, Mbak Ayu. Ini aku bawakan sedikit makanan kesukaan almarhumah, mungkin bisa menemani ngobrol." Bu Ayu menyambut adiknya dengan hangat, meski raut wajahnya masih menyimpan duka. "Waalaikumsalam, Dek. Masuk saja. Terima kasih banyak. Gak usah repot-repot." Ia mempersilahkan Bu Irma masuk, sementara Pak Baskara juga bergabung di ruang tengah. Mereka bertiga duduk di sofa, teh dan bolu pisang diletakkan di meja. Suasana kembali hening sejenak, hanya ada suara jangkrik dari luar. Bu Irma memecah keheningan. "Masih gak nyangka ya Mbak, Dista pergi secepat ini," ucap Bu Irma, suaranya bergetar. "Anak sepintar itu, aku masih ingat dia selalu minta dibuatkan kue ini setiap kali aku datang." Air matanya mulai menetes. Dia anak yang baik sekali Mbak. Aku rindu sekali dengan senyumannya, tawanya." Bu Irma menangis terseduh.
Awalnya terdengar isakan pelan, lama-lama suaranya bertambah memilukan. Bahunya terguncang hebat, bukan lagi tangisan seorang bibi yang kehilangan keponakannya, melainkan isakan yang jauh lebih dalam, pilu, dan penuh keputusasaan yang bukan miliknya. Udara di ruangan itu mendadak dingin. Aroma melati yang pekat kini menyeruak kuat, mengisi seluruh ruangan. Wajah Bu Irma mulai memucat. Ibu, aku kangen ibu. Suara Bu Irma berubah. Suaranya terdengar familiar. Bu Ayu dan Pak Baskara saling pandang. Sebuah kesadaran mengerikan perlahan merayap. Mereka tahu. Dista, anakku. Bu Ayu berbisik. Matanya membelalak, mencoba meraih tangan adiknya yang kini dingin dan kaku. Itu suara Dista, namun jauh lebih berat, dingin dan penuh kemarahan yang membara. Akhirnya, Pak Baskara datang juga. Suara itu berdesir serak. Aku tahu Bapak nggak bersalah. Maafin Dista, Pak. Dista nggak bisa bertahan. Ini terlalu berat buat Dista. Sebuah ingatan menyadarkan Pak Baskara. Terakhir pertemuannya dengan Dista, wajah Dista memang terlihat lebih lesu. Matanya membengkak seperti habis menangis. Ia sempat mengatakan bahwa ia sudah tidak kuat. Waktu itu Pak Baskara pikir yang dimaksud Dista adalah proses revisi skripsi yang memang melelahkan. Ia sempat memberikan banyak nasihat untuknya agar bertahan. Tapi kini ia sadar, bukan itu yang Dista maksud. Arwah Dista di tubuh bibinya menoleh, menatap tajam ke arah Bu Ayu. Bu, maafkan aku. Ibu nggak tahu apa-apa. Bu Ayu yang mendengar kembali suara putrinya yang ia rindukan langsung berkaca-kaca. Dista anakku, apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini padamu? Bu Ayu berteriak, tidak dapat menahan gejolak emosinya, air mata membanjiri wajahnya. Arwah Dista di tubuh bibinya tertawa getir. Dia, bajingan itu yang mengaku ayahku. Dia yang datang diam-diam ke kosku di malam itu. Dia yang menghancurkan hidupku, Bu. Tubuh bibi Dista mulai menggeliat aneh, seolah menahan kemarahan yang luar biasa. Ayah tiriku, dia bukan manusia, dia iblis. Dia sudah sering melakukannya di rumah, di kamar itu, sejak aku masih SMP, Bu. Dia mengancamku untuk tidak memberitahu ibu. Wajah Ibu Ayu berubah sok, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Pak Baskara sendiri terbelalak ngeri. Ini jauh lebih gelap dari yang ia bayangkan. Jadi, kamu ngotot kuliah di luar kota karena dia? Bu Ayu bertanya, suaranya tercekat. Iya, aku ingin lari, aku ingin bebas, tapi dia terus menguntitku, datang ke kos mengancam, aku muak. Aku mengancam akan mengadukan ini ke Bapak, tapi dia bilang akan menghancurkan reputasi Bapak kalau aku menolak. Akan membuat Bapak bertanggung jawab atas kehamilanku. Arwah Dista meraung, menatap nanar Pak Baskara. Aku menulis namamu di catatan itu, Pak Baskara, bukan karena Bapak pelakunya, tapi karena aku ingin Bapak yang menemukan kebenaran. Aku ingin Bapak yang menjadi saksi azabnya. Tiba-tiba dari kamar ayah tiri Dista yang tertutup, terdengar suara tercekik yang mengerikan. Suara barang pecah berdentum keras disusul erangan kesakitan. Arwah Dista di tubuh bibinya menyeringai, matanya menyala merah. Saatnya dia merasakan apa yang aku rasakan. Tubuh Bu Irma ambruk, kejang-kejang. Sesaat kemudian matanya kembali normal, namun ia tampak kebingungan dan kelelahan, tidak menyadari apa yang baru saja terjadi. Pak Baskara dan Bu Ayu yang sama-sama terkejut bergegas menolongnya. Namun perhatian mereka segera teralihkan oleh suara jeritan yang semakin histeris dari kamar ayah tiri Dista. Mereka bertiga, Pak Baskara, Bu Ayu dan Bu Irma yang masih linglung, bergegas menghampiri. Saat mereka membuka pintu kamar, pemandangan di dalamnya membuat darah Pak Baskara mengering. Ayah tiri Dista tergeletak di lantai, tubuhnya menggeliat-geliat dalam posisi aneh, seolah ada kekuatan tidak kasat mata yang mencekiknya. Matanya melotot, memerah, dan lidahnya menjulur keluar, persis seperti bayangan Dista yang selama ini menghantui Pak Baskara. Darah segar merembes dari sudut bibirnya. Dista, jangan. Pria itu berteriak dengan suara serak, mencakar-cakar layarnya sendiri, seolah ada tangan tidak terlihat yang mengikatnya. Ampuni aku. Ibu Ayu menjerit histeris melihat tubuh suaminya yang menggelepar.
Ia berusaha mendekat namun Pak Baskara menahannya. Ia tahu ini bukan serangan biasa. Ia bisa merasakan hawa dingin yang menusuk, melihat aura hitam pekat di sekitar tubuh ayah tiri itu. Jeritan ayah tiri Dista semakin lirih. Nafasnya tersegal-segal, matanya yang memerah menatap kosong ke atas, seolah melihat sesuatu yang hanya dia yang bisa melihatnya. Dengan satu tarikan nafas terakhir yang keras, tubuhnya kejang hebat, lalu kaku tidak bergerak. Lidahnya masih terjulur dan garis hitam kebiruan yang mengerikan tampak jelas melingkari lehernya, persis seperti bekas tali. Keheningan kembali menyelimuti, lebih berat dari sebelumnya. Pak Baskara, Bu Ayu dan Bu Irma terpaku di ambang pintu, menyaksikan pemandangan mengerikan itu. Bu Ayu menangis histeris, tidak percaya dengan apa yang baru saja disaksikannya. Bu Irma yang perlahan sadar penuh, ikut menjerit histeris melihat pemandangan di depannya, meskipun ia tidak memahami semua kejadian sebelumnya. Pak Baskara berdiri mematung. Di samping tubuh kaku ayah tiri Dista, samar-samar ia melihat bayangan transparan seorang gadis muda, tersenyum tipis, lalu perlahan menghilang bersama aroma melati yang kini terasa damai. Azab telah datang. Kebenaran telah terungkap, namun dampaknya akan selamanya membekas pada Pak Baskara. Ia tahu tugas Dista telah selesai. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.